Waalaikumsalam, Mas Imo. Iya, Pak. Waalaikumsalam, Bagus. Pripun, Bagus? Ya, bagus Mas, saya nggih. Jadi Pak Jenderal Muhayyad di Medan sehat kan? Iya, alhamdulillah ini Pak sehat semua pada semua, tapi kita walaupun WFM Pak ya, WFA Pak. Iya. From home, Pak. Oh ya. Ya, tapi kan gini, saling itu mendukung lah Mas untuk mengurangi atau menghilangkan atau memutus COVID-19 ini, virus corona. Iya, betul Pak. Jadi itulah makanya kita kali ini tampilnya lain juga, balik seperti dulu lagi Mas, jarak jauh. Makanya lewat telepon lagi, ya kan. Iya Pak. Pakai video juga suaranya kadang kurang bagus malah Mas itu. Betul Pak. Jadi kita tetap Mas itu menjawab pertanyaan petani sawit terutama Mas ya. Iya Pak. Itu saya sering dapat salam loh Mas dari petani-petani sawit. Wah, salam ke Pak Jenderal Muhayyad, seneng penjelasannya sederhana tapi masuk. Wah, terima kasih. Siapa lagi yang membantu kita? Katanya gitu loh Mas. Ini bukan tapi ya tujuan kita ini kan semuanya ini kan ingin supaya masyarakat juga memahami Pak. Iya, ini bukan memuji diri sendiri, bukan, tapi iya betul Pak. Tujuan kita ini kan tujuan untuk membantu, bukan untuk menggagai-gagai kan Pak. Iya betul Mas. Tapi to the point Mas, langsung ini ada pertanyaan dari banyak ini Pak, ini yang sawit saya di di tanah gambut itu. Iya bagus. Memang pada kering-kering bagian itu pelepah bawahnya. Iya. Tapi ini yang paling banyak ini kok justru yang di deket-deket itu loh, kanal deket-deket itu loh, parit itu loh Mas, yang justru itu ini banyak ininya Mas, banyak airnya Mas. Iya. Iya, gimana itu Mas jawabannya? Ya, mungkin supaya memahaminya mudah Pak Agus. Jadi setiap orang mungkin berprinsip bahwasanya yang dekat air itu kan nampak airnya itu seolah-olah itu airnya yang paling banyak kan gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mengukur Pak Agus, mengukur titik yang dimaksudkan kita untuk 40-60 cm itu seyogyanya kita kan dari pohon yang nomor 7 ataupun sampai nomor 10 dari pinggir jalan parit itu. Sebenarnya kalau diukur berdasarkan itu yang di pinggir parit itu kayak nampak itu seyogyanya itu sebenarnya kan tinggi Pak Gus. Tetapi selain yang itu kita pahami, jadi kan kita ada istilah supaya kita nggak salah ini bapak-bapak dan ibu sekalian yang pecinta tanaman kelapa sawit. Ada istilahnya kan infiltrasi, ada istilahnya kan perkolasi Pak Gus. Iya. Kalau infiltrasi masuknya air dari permukaan tanah itu masuk ke dalam tanah itu dipengaruhi gravitasi. Jadi sifatnya semuanya adalah turun ke bawah kan gitu Pak Gus. Iya. Tapi ada satu hal lagi yang Mas. Iya Pak Gus. Turun itu mesti ke bawah. Iya. Turun ke atas gimana ya? Masuknya air dari ketika air itu Pak Gus. Iya. Mas kalau naik itu ke atas. Oh iya. Kalau masuk ke dalam. Masuk ke dalam tanah. Iya. Betul. Ya ini guyon aja Mas. Ya, jadi kan memang kan dilihat waktu ada air, waktu hujan, kimplah-kimplah airnya di situ nampak banyaknya kan gitu. Iya kan Mas? Iya bagus. Tapi kan jawabannya mungkin ini ya. Tapi kalau pas kemarau atau pas kering, itulah justru yang paling cepat kering ya kan? Iya. Ya, makanya ketika yang saya sampaikan tadi kan ada istilah yang satunya lagi yang namanya perkolasi kan Pak Agus. Iya Mas, kalau mumet mendengarkan kata-kata petani perkolasi itu, tapi kan intinya kalau yang di pinggir itu justru kalau keringnya duluan kan gitu aja kan. Iya betul. Itu tadi Pak. Kalau istilah air tadi ada yang perkolasi itu menganggapkan air itu bukan hilang turunnya ke bawah, bukan, tapi tidak menyamping Pak Agus. Iya, Jadi istilahnya perembesan air Pak Agus di bawah tanah
di mana air ini bergerak itu bisa melalui ruang kecil antara partikel-partikel tanah, kan gitu. Iya, iya. Dan itu yang karena dekat dekat ini pasti akan jauh lebih parah karena dipengaruhi. Satu lagi yang mempengaruhi itu adalah tekanan airnya, kan gitu. Iya, betul. Makanya kalau di pinggir parit itu kan tekanannya bisa ke segala arah, Pak. Iya, justru bisa dengan yang di tengah sana. Makanya kenapa kalau dibawa di pinggir parit itu cepat kering kan gitu karena tekanannya bisa ke segala arah, sedangkan di tengah tekanannya hanya di situ saja untuk yang dipengaruhi perkolasi tadi, Kak Bos. Iya, cepat kering. Akhirnya kesimpulannya, Mas, tanaman-tanaman yang deket itu kekeringannya lebih dulu gitu. Iya, lebih duluan. Gitu, betul. Jadi karena perlu diketahui Pak Agus supaya menyambungkan ini bukan masa kering duluan karena kita hubungkan penyerapan hara yang dilakukan oleh di tanah gambut. Jadi di tanah gambut itu baru bisa terserap apabila dengan catatan ini Pak Agus, kadar airnya itu lebih dari 200% kan gitu. Supaya nggak salah. Jadi ketika walaupun Bapak pegang kayak lembab karena kadar airnya sudah kurang dari 200 ya sudah nggak bisa diserap kan gitu. Kalau sudah nggak diserap otomatis tanaman dengan sendirinya secara fisiologi akan mengeringkan pelepah bagian bawahnya dari pelepah tua ke arah mudanya kan gitu. Iya, ya itu kan masalah keringnya itu sekarang masalah kering pelepah bawahnya itu loh Mas, tanaman sawitnya makanya kan dia duluan keringnya ya kan. Iya betul Pak, karena ya itu tadi karena kadar air yang di daerah itu akan lebih cepat. Kenapa kalau lebih cepat kering ya karena diparit sehingga tekanan airnya bisa keluar ke kanan ke kiri nggak cuma ke bawah saja makanya cepat kering kan gitu ya diparit. Oke Mas, jawabannya jelas. Sekarang solusinya gimana Mas solusinya? Nah saat ini kan kadang-kadang kita Pak sebagai seorang petani itu pengen yang biayanya murahan gitu Pak. Kadang-kadang hal yang paling sederhana kalau sudah kita lihat yang namanya sudah 7 hari ataupun 8 hari nggak ada hujan harus rajin-rajin Pak Agus nutupin air yang keluar itu pakai stop lock kita pakai kalau istilah orang-orang kekinian itu bilang katanya sandbag Pak, padahal sebenarnya nggak sandbag, jadi bisa pasir diisikan ke dalam ini tanah diisikan ke dalam karung, diikat itu bisa namanya. Itu yang pertama. Cara yang kedua Pak Agus, kita harus selektif dalam mengendalikan gulma. Jadi di pinggir-pinggir parit kadang-kadang kita biasa nyemprot itu puas, kalau nggak mati nggak puas. Jadi sekarang yang kalau sudah tumbuh pakis lunaknya atau nephrolepis biseratanya ataupun asistasia yang pinggir parit ya kita biarkan aja sehingga kelembapannya tetap terjaga, airnya tidak cepat kering kan gitu. Iya, Mas itu dari sandbag tadi itu diatur ke muka air tanahnya 40 sampai 60 cm itu kan maksudnya. Iya, betul Pak Agus. Oh iya, pokoknya kita tahu penyebabnya kenapa dan solusi mengatasinya. Iya, tapi yang jelas Pak Agus, yang dua tadi, selain jaga air, jaga kelembapan, tanpa dipupuk juga tidak akan kering juga Pak Agus. Jadi semua kultur tenis itu harus kita jalankan dengan baik. Iya, maksudnya ini yang khususnya ini, tapi yang lain-lain nggak lupa Mas. Iya, betul Pak Agus. Gitu. Mas Imo sementara itu dulu ya. Ini tadi ngaku-ngaku ada telepon juga masuk. Nanti kita lanjutkan sebentar lagi ya Mas. Oke Pak Agus. Oke, terima kasih Mas Imo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.